Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Faiz Bamazeza, pangkat Praja Utama, NPP 290562. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi dalam urgensi, peluang, dan tantangannya. Dan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Andes James Robert Pualilin, MSI. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu development administration. Pemerintahan di seluruh dunia membangun institusinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Proses pembangunan institusi tersebut dikenal sebagai administrasi pembangunan atau development administration, yang merupakan bagian administrasi publik. Pada era teknologi informasi dewasa ini, perubahan pengelolaan administrasi publik mendapat tantangan untuk terus beradaptasi yang diakibatkan fenomena globalisasi. Selanjutnya mengenai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada proses transformasi mindset dan culture set pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Salah satu hambatan yang masih dialami dalam perkembangan reformasi birokrasi seperti masih takutnya pemerintah dalam mengambil dan menanggung resiko, yang nantinya merupakan dampak atau konsekuensi atas reformasi birokrasi itu sendiri. Ada juga terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi dan tujuannya? Yang kedua, apa saja urgensi, peluang, dan tantangan reformasi birokrasi? Yang ketiga, bagaimana kondisi birokrasi di Indonesia sebelum adanya reformasi? Yang keempat, bagaimana mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi patologi birokrasi? Yang kelima, bagaimana tentang konsep reformasi birokrasi melalui e-governance? Apakah itu merupakan peluang atau tantangan pelayanan publik? Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya pembaruan dalam ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan kelembagaan akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapat pelayanan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, perbaikan kinerja pelayanan publik, dan peningkatan mutu layanan, menurut Sutopo dan Adi, 2006. Selanjutnya, tujuan reformasi birokrasi sesuai GDRB 2010 sampai dengan 2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan reformasi birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Adapun tantangan reformasi birokrasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat, penataan kelembagaan yang masih belum efektif. Yang kelima, penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan. Yang keenam, manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik. Yang ketujuh, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. Yang ke-8,
manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal, dan masih banyak praktek pungutan liar atau pungli. Kondisi birokrasi di Indonesia sebelum reformasi, yaitu ada Orde Lama dan Orde Baru. Baru masuk fase reformasi. Pada Orde Lama, Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dalam menjalankan pemerintahannya dibantu para menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden didampingi oleh Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada saat itu, yang merupakan Dewan Penasehat. Mungkin DPA ini dimaksudkan mirip dengan Raad van Indi. Di samping Presiden terdapat DPR yang mengingatkan pada Volksraad. Di samping DPR terdapat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang tugasnya mengawasi pelaksanaan keuangan negara dan kemudian melaporkan hasil kerjanya kepada DPR untuk mengawasi Presiden. Dan menteri bertanggung jawab pada Presiden, sedangkan Presiden bertanggung jawab pada MPR. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Demikian juga anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN harusnya ditetapkan Presiden bersama DPR. Sebab DPR sebagai wakil rakyat mempunyai hak budgeter atau mengatur keuangan negara. Pada Orde Baru, terjadi ambivalensi dalam birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah, sampai akhir kekuasaan Presiden Soeharto. Indonesia belum memiliki kebijakan publik yang mengatur pembatasan hubungan partai politik terhadap birokrasi. Akibatnya birokrasi menjadi infinitas atau meluas tidak terbatas, dan terjadi politisasi birokrasi yang menyumbang terjadinya proses pembusukan politik dan melemahnya kinerja birokrasi. Sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami sakit bureumania, seperti kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Birokrasi dijadikan alat status quo, mengkooptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik. Dan birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai aktor public service yang netral dan adil. Dalam beberapa kasus menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi. Dan juga terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program, dan dana negara. Selanjutnya masuk pada fase reformasi. Pada fase ini, reformasi merupakan langkah-langkah perbaikan terhadap proses pembusukan politik, termasuk buruknya kinerja birokrasi. Untuk kasus Indonesia, masa transisi pemerintahan Soeharto ke pemerintahan reformasi pada 1998 hingga 1999 telah memunculkan gerakan netralitas politik birokrasi yang juga dipelopori oleh PNS, seperti pembubaran Korpri di unit Departemen Penerangan, Korpri unit Departemen Kehutanan, menyatakan tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun, desakan pembuatan PP atau peraturan pemerintah agar PNS bersikap netral dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan standar untuk menilai keberhasilan penerapan good governance, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan Human Development Index atau HDI, penurunan Human Poverty Index atau HPI, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas, serta penurunan angka korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh. Reformasi birokrasi pemerintah untuk mengatasi patologi birokrasi. Birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku antara lain. Yang pertama yaitu, birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat, dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan
yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien, yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani, termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan pada masyarakat. Yang ketiga, birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yakni pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka, dan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik daripada sebagai agen pembaharu pembangunan. Dan yang terakhir, birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku atau rigid menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralitis, inovatif, fleksibel, dan responsif. Selanjutnya saya akan menjelaskan reformasi birokrasi melalui e-government. Pada saat ini, penerapan e-government sebagai suatu strategi inovasi di kalangan organisasi pemerintah, sebagaimana strategi inovasi yang diterapkan pada sebuah organisasi bisnis, jelas mensyaratkan adanya manajemen perubahan atau change management yang dapat tepat demi kesuksesannya. Menerapkan e-government berarti melakukan serangkaian perubahan atau reformasi budaya atau cultural change. Penerapan e-government akan mendorong terjadinya perubahan kultural yang berarti juga perubahan sistem nilai. Tidak saja di kalangan birokrasi pemerintah, tetapi juga masyarakat secara menyeluruh, termasuk sektor privat dan NGO. Dari budaya birokrasi yang tertutup menuju budaya yang transparan, di mana tuntutan adanya transparansi itu semakin kuat dari level lokal, nasional, sampai ke level internasional atau antar negara. Hal ini jelas membutuhkan kesiapan mental serta kemampuan skill sumber daya manusia yang memadai. Ya baik, saya akan menyimpulkan. Jadi reformasi birokrasi diarahkan pada proses transformasi mindset dan culture set pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal pada masyarakat. Salah satu hambatan yang masih dialami dalam perkembangan reformasi birokrasi seperti masih takutnya pemerintah dalam mengambil dan menanggung resiko yang nantinya merupakan dampak atau konsekuensi atas reformasi birokrasi itu sendiri. Reformasi birokrasi sesungguhnya memang sesuatu yang cukup sensitif dan berisiko karena menyangkut masalah kebiasaan, aparatur, dan sistem kerja dalam pelayanan. Ya, berikut saya akan tampilkan daftar pustaka saya. Ya, cukup sampai saat ini penjelasan saya. Mungkin Bapak atau penonton dapat memberikan masukan atau pertanyaan. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.